untuk seremonial pembukaan acara Langsa Expo 2017, yaitu ada drum band dari Gema Simponi Pemko Langsa dan juga Sanggar Lestari. Dan juga dibantu oleh seluruh lapisan panitia. Dan di belakang saya juga telah hadir pesona fantasi Indonesia, yaitu baju keberagaman dari pariwisata yang dibentuk oleh beberapa corak dan juga beberapa model. Dan ini ada artinya acara Langsa Expo Festival 2017 sedang akan dimulai. Kali ini di samping saya sedang ada Bapak Wakil Wali Kota Langsa dan juga Bapak Ketua DPR dan juga Bapak Dandim 0104. Kita akan sedikit mewawancarai tentang acara Langsa Festival dan Expo 2017. Assalamualaikum Bapak. Salam. Baik Pak, dengan acara Langsa Festival Expo 2017 ini, apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Langsa dan khususnya seluruh Aceh, bahkan seluruh untuk Indonesia? Festival dan Expo 2017. Ya, ini ingin kita memperkenalkan Kota Langsa, baik untuk Aceh dan juga untuk Indonesia. Untuk diketahui bahwa kita di Kota Langsa ini adalah kota yang heterogen. Ya, di berbagai suku bangsa ada di sini dan juga banyak seni budaya yang ada di Kota Langsa. Dan juga ini sebagai jawaban kepada publik bahwa Kota Langsa selama ini kooperatif dan mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat, termasuk untuk menampilkan kreasi-kreasi budaya, termasuk juga keseniannya. Jadi oleh karena itu inilah sebagai penjelasan dan jawaban kepada publik. Kemudian juga yang ketiga, bahwa dengan ada pameran dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam Langsa Festival 2017 ini, itu bisa memberikan informasi, baik itu pembangunan dan juga permasalahan-permasalahan, kendala-kendala yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, sehingga menjadi masukan kepada masyarakat, sehingga bisa memberikan dukungan yang positif untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, badan usaha pemerintah dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Bapak Dayat, terima kasih. Bapak, terima kasih. Dan semoga acara Langsa Festival dan Expo 2017 ini berjalan dengan lancar, dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 April 2017. Seluruh lapisan masyarakat Kota Langsa hadiri acara Langsa Festival dan Expo 2017 di Kota Langsa. Baik, kali ini di samping saya ada Ketua Panitia dan juga sekaligus Panitia acara Langsa Festival dan Expo 2017. Ketua Panitia Muhammad Bayu Setiawan, dan kita akan berbincang-bincang tentang acara Langsa Festival dan Expo 2017. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bayu Setiawan. Ya, siap. Baik, Mas Bayu Setiawan, Mas Bayu adalah Ketua Panitia acara Langsa Festival Expo 2017. Dan apa sih Mas tujuan diselenggarakan acara Langsa Festival dan Expo ini di Kota Langsa? Ya, acara Langsa Festival dan Expo tahun 2017 tujuannya adalah untuk mempromosikan Kota Langsa itu menuju kota destinasi wisata tahun 2017. Kita berharap di sini dengan kita menyelenggarakan acara ini dapat mempromosikan wisata-wisata Kota Langsa itu di daerah-daerah lain, agar warga-warga tahu
bahwasannya Kota Langsa mempunyai destinasi wisata yang cukup bagus. Dan inilah tugas kita, kami selaku pihak penyelenggara ataupun dari pihak event organizer, hari ini memperkenalkan kepada masyarakat bahwasannya Kota Langsa hari ini mempunyai destinasi wisata yang cukup baik. Ya, ucapan yang pertama ingin saya ucapkan adalah kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang terus mempercayai kita selaku pihak penyelenggara dari event organizer untuk melakukan kegiatan ini, dan juga ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Langsa beserta jajaran yang terus mendukung, kepada seluruh elemen terkait, kepada para peserta, dan juga kepada salah satu anggota DPR RI kita dari Dapil 2 Aceh, yaitu Bang Muslim, yang kebetulan berada di Komisi 10 yang ikut mendorong kegiatan ini. Mungkin cukup. Baik, dan itulah bincang-bincang saya dengan Mas Bayu dan juga nantinya sama Mas Popon. Karena apa? Nanti acara ini cukup panjang sekali, mulai hari ini di tanggal 7 sampai dengan tanggal 9, banyak sekali. Ada kreasi, ada modeling, ada festival parade musik, dan juga kreasi seni yang ada di acara Langsa Festival dan Expo 2017. Terima kasih Mas Bayu dan terima kasih Mas Popon atas waktunya. Semoga acara ini terselenggara lebih meriah lagi. Semangat ya dan sukses. Dan buat masyarakat Kota Langsa, langsung hadiri acara Langsa Festival dan Expo 2017. Oke, baik. Ada yang unik sekali di acara Langsa Festival dan Expo 2017. Tadi saya sempat datangin beberapa stand, dan ini adalah stand yang paling unik. Karena apa? Karena ini menghasilkan kerajinan tangan dari tangan-tangan ibu-ibu, yaitu tangan ibu-ibu PKK. Dan kali ini di samping saya telah hadir Ibu Camat, Ibu Tina, dan juga Ibu Geci. Ibu Eni ya. Oke, Ibu Tina, sedikit saya ingin berbincang-bincang ya. Saya mau nanya, di acara Langsa Festival dan Expo 2017 ini, apa yang ditampilkan oleh ibu-ibu PKK ini? Iya, di sini ibu-ibu PKK khususnya dari Kecamatan Langsa Kota telah memamerkan, memberikan kerajinan-kerajinan tangannya, yaitu salah satunya dari bahan akrilik, yaitu ya ini seperti tas, kemudian bunga dan daur ulang lainnya yang dijadikan bunga-bunga juga. Kemudian ada kerajinan-kerajinan tangan seperti tikar seperti ini. Jadi dengan adanya festival ini, masyarakat dan kalangan-kalangan di atas mengetahui bahwa kita ini mempunyai kerajinan tangan dari daur ulang dan lain sebagainya. Berharap ini berkembang, dapat dijual seperti itu, sehingga pendapatan ibu-ibu PKK itu dapat membantu keuangan di rumah tangganya, seperti itu. Itu yang paling penting, Bu ya, bisa belanja lagi jadinya ya. Oke, itu bincang-bincang saya dengan Ibu Camat, yaitu Ibu Tina, dan juga Ibu Geci dari Kampung Jawa, Ibu Eni. Dan semoga Bu, kerajinan tangan ini menjadi kerajinan tangan khasnya Kota Langsa. Oke, kali ini saya berada di stand Singer ya. Tepatnya Singer itu seperti mesin jahit kali ya. Oke. Dan di samping saya telah berada Bapak Haikal. Oke. Bapak Haikal mengikuti dan menjadi partner ya, sponsor di acara Langsa Festival dan Expo 2017. Apa saja yang dipamerkan di standnya Pak Haikal? Kita untuk kali ini kita memamerkan mesin yang terbaik dan yang terbaru untuk masyarakat Langsa. Jadi kita bisa pamerkan fitur-fitur dari mesinnya yang portable ini. Jadi yang kira-kira masyarakat yang dulu yang taunya cuma mesin jahit yang jegrek-jegrek, jadi sekarang bisa tahu kalau mesin jahit itu lebih praktis dan simple. Dan dengan mendukung acara Langsa Festival dan Expo 2017 ini, apa harapan Bang Haikal di acara Langsa Festival dan Expo? Harapannya sih supaya acara ini lebih meriah, dan saya lihat animo masyarakatnya tinggi di sini. Luar biasa ya. Ya, jadi saya pun merasa wah, ini keren nih acaranya. Banyak pengunjung yang ikut menjahit di sini. Insya Allah banyak. Banyak ya. Oke, terima kasih Bapak Haikal.
Oke, baik. Saya berada di salah satu keramaian tengah-tengah di Langsa Festival dan Expo 2017. Kali ini di samping saya telah hadir pengunjung. Kita bakal berbincang sedikit dengan pengunjung. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Zulfan. Bang Julfan. Bang Julfan, bagaimana nih kesannya di Langsa menjadi kota destinasi wisata dan acara Langsa Festival dan Expo ini, apa kesan yang Abang dapatkan di acara ini? Ya, alhamdulillah luar biasa antusias masyarakat terhadap pelaksanaan ini. Saya melihat 2 hari setelah pelaksanaan yang secara kebetulan kita menghadiri acara pembukaan. Masyarakat yang antusias menyaksikan ini sangat luar biasa. Ini dikarenakan bahwa selama ini masyarakat Kota Langsa sangat haus hiburan. Nah, oleh karenanya terima kasih yang luar biasa kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga seluruh warga Kota Langsa bisa ramai-ramai meluapkan kegembiraannya pada malam yang kesempatan ini. Terima kasih Bang Julfan. Semoga berkunjung-kunjung di beberapa stand yang lain ya. Itulah bincang-bincang saya, salah satu pengunjung di Langsa Festival dan Expo 2017. Pak Ibnu, kasih masukan kepada acara Langsa Festival dan Expo ini, apakah harus lebih berkembang karena Kota Langsa menjadi destinasi wisata? Ya, kira-kira apa masukannya? Ya, sebagai warga Kota Langsa yang saya lahir dan besar di Langsa, saya pikir festival Langsa Festival seperti ini dan Expo itu memang salah satu yang paling utama. Mengingat bahwa ketika Langsa menjadi salah satu sektor kota yang menjadi sektor jasa, itu dia memang harus memprioritaskan hal seperti ini. Bahwa jasa, kemudian bicara tentang perdagangan, kemudian pembangunan industri dan ekonomi, Langsa menjadi salah satu gerbang utama dari Aceh, sehingga ketika misalnya nanti orang-orang dari Medan bisa datang ke Langsa, kemudian yang dari Banda Aceh, wilayah barat juga datang ke Medan, mereka bisa menjadikan Langsa sebagai destinasi. Apalagi pengembangan untuk wilayah pelabuhan, belum lagi nanti perkembangan yang lain, otomatis menjadi penunjang ya. Terima kasih Pak Ibnu. Semoga PT Fasya perumahannya semua laku ya. Ya. Oke. Dan itu dia bincang-bincang saya dengan Pak Ibnu. Oke, baik. Kali ini saya berada di stand Dispora Par Kota Langsa dan di samping saya telah hadir Bapak Kadis Pora ya Pak ya. Bapak Safrijal. Ya, selamat malam Bapak Safrijal. Dan ini adalah hari terakhir Pak. Hari terakhir di acara Langsa Festival dan Expo 2017. Dan pastinya dengan didukung oleh Kementerian Pariwisata, pastinya Dinas Pariwisata Kota Langsa sudah mempersiapkan dari awal. Apa saja yang dari awal sudah dipersiapkan sampai saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Dalam rangka untuk mensukseskan Langsa Festival dan Expo 2017, kita telah mempersiapkan dari awal, terutama untuk mengajak para pelaku pariwisata dari perhotelan, travel, kemudian komunitas-komunitas untuk aktif berpartisipasi dalam rangka mensukseskan Langsa Festival dan Expo 2017. Ya, kita mengharapkan agar Langsa Festival dan Expo 2017 ini dapat berjalan setiap tahun, terutama dalam rangka menggairahkan dunia pariwisata di Kota Langsa, terutama wisata MICE, untuk mendatangkan orang seramai-ramainya atau berkunjung ke Kota Langsa. Jadi terima kasih terutama kepada Kementerian Pariwisata yang kami rasa aktif setiap tahunnya untuk membuat event-event di Kota Langsa. Baik, terima kasih Pak Safrijal atas waktunya. Dan baik, kali ini di samping saya telah ada Bapak Muslim SHIMM, yaitu anggota DPR RI ya, Komisi 10. Dan Bapak Muslim, terima kasih Bapak Muslim, Kota Langsa telah
mengadakan acara Langsa Festival dan Expo 2017. Pak, sebenarnya target diadakan Langsa Festival dan Expo 2017 di Kota Langsa ini apa, Pak? Terima kasih, saya pikir kita pertama tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pariwisata, pemerintah Kabupaten Kota Langsa, dan seluruh stakeholder yang melaksanakan event hari ini yang berjalan dengan sukses. Target yang kita harapkan adalah ini adalah Langsa Expo yang kedua. Yang pertama itu tahun lalu. Bahkan tahun depan kita minta ini yang biasa 3 hari kita minta 1 minggu. Full 1 minggu, Pak. Seminggu. Kenapa? Karena dengan seminggu ini kan kita memberikan ruang gerak kepada semua komunitas. Mungkin kita akan lebih perbesar ke depannya, termasuk dari komunitas goes, sepeda, komunitas semuanya. Jadi sehingga event yang kita harapkan berjalan seminggu ini memberikan dampak manfaat yang sebesar-besarnya buat kepentingan masyarakat. Untuk acuan ke depannya. Acuan ke depan termasuk juga masalah ekonomi, ya kan, pemberdayaan daripada UMKM kita, ya kan, kreativitas anak-anak muda. Dan saya yakin kegiatan hari ini sangat antusias. Luar biasa. Jadi yang hadir dari 3 hari ini luar biasa tanpa surut. Termasuk juga kita bersyukur semua BUMN maupun pihak swasta BUMD ikut berpartisipasi. Dan satu lagi, Pak, pertanyaan terakhir saya. Harapan Bapak untuk Kota Langsa karena diadakan acara Langsa Festival dan Expo 2017 ini apa, Pak? Harapan dari saya selaku anggota DPR Komisi 10 tentu ini juga salah satu ajang memperkenalkan Kota Langsa kepada luar, apakah kepada provinsi lain atau secara nasional, bahkan luar negeri, untuk mempromosikan potensi yang ada di Kota Langsa. Apakah itu pariwisata, kuliner maupun bidang kerajinan dan juga tentu pendidikan. Hari ini kan Langsa kita ingin jadikan sebagai kota pendidikan. Saya pikir itu aja. Selamat buat Langsa Festival kedua. Sukses. Baik, terima kasih. Itu bincang saya dengan Bapak Muslim. Baik, kali ini di samping saya telah ada Bapak Hendrik, perwakilan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak Hendrik, apa yang ingin Bapak sampaikan dengan diselenggarakannya acara Langsa Festival dan Expo 2017 di Kota Langsa ini, Pak? Oke, pertama saya sampaikan salam pesona Indonesia. Saya sampaikan selamat kepada warga Kota Langsa. Dan selamat juga kepada Pemda yang telah melaksanakan festival Langsa Festival dan Expo 2017. Memang event ini saya perhatikan cukup menarik, luar biasa, dan itu juga untuk potensi perekonomian Kota Langsa, khususnya untuk pariwisata. Dan ke depan mungkin untuk tahun depan lebih ditingkatkan lagi, dan mungkin cuma bukan di budaya, dengan memanfaatkan posisi Kota Langsa sebagai kota destinasi dan juga terkait dengan posisinya untuk di perbatasan menghubungkan dengan beberapa kabupaten. Mungkin lebih tingkat lagi dengan memanfaatkan kayak mangrove, kondisi yang lain. Jadi ada adventure, bukan cuma untuk yang budaya saja gitu. Dan itu adalah harapan dari Kementerian Pariwisata untuk Kota Langsa sejauh ini. Iya. Jadi kita harapkan dan partisipasinya bukan cuma nanti mengharapkan pergerakan Wisnus, juga Wisman dengan memanfaatkan untuk dari Malaysia, dari wisata asing untuk ini kan juga. Jadi kita dari Kementerian kita akan mensupport untuk pelaksanaan Festival Kota Langsa gitu. Baik, terima kasih Pak Hendrik atas bincang-bincangnya. Baik, dengan berakhirnya Langsa Festival dan Expo 2017, semoga Kota Langsa menjadi destinasi wisata ke depannya. Dan kita menunggu Langsa Festival dan Expo 2017 ke depan. Sampai jumpa!